Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda kenabian diketahui oleh seorang pendeta. Setelah wafatnya Aminah dan Abdul Muttalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Abu Talib, paman beliau. Dalam pengasuhan ini terjadilah beberapa peristiwa-peristiwa yang menunjukkan akan kebaikan dan keberkahan beliau. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Jalhummah bin Urfaqah. Dia berkata, ketika aku datang ke Mekkah, mereka sedang mengalami musim paceklik karena sudah lama tidak turun hujan. Lantas orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Talib, air lembah telah mengering dan kemiskinan merajalela. Untuk itu, mari kita meminta agar diturunkan hujan." Kemudian Abu Talib keluar dengan membawa seorang anak yang laksana matahari, yang diselimuti oleh awan tebal pertanda hujan lebat akan turun. Lalu Abu Talib memegang anak tersebut, menyandarkan punggungnya ke Ka'bah, serta menaunginya dengan jari jemarinya dari teriknya matahari. Ketika itu tidak ada gumpalan awan sama sekali, namun tiba-tiba awan datang dari sana sini. Kemudian turunlah hujan dengan lebatnya, sehingga lembah mengalirkan air dan lahan-lahan tanah menjadi subur. Mengenai peristiwa ini, Abu Talib lantas menyenandungkan beberapa bait syair, yaitu, "Dan bocah yang putih, sang penolong anak-anak yatim dan pelindung para janda. Melalui kedudukannya lah hujan diharapkan turun." Hal ini tentu menjadi pertanda bahwa terdapat sesuatu yang istimewa pada diri Muhammad kecil pada saat itu. Keistimewaan lain pada diri Rasulullah kecil terlihat kembali saat beliau berusia 12 tahun. Saat itu, beliau sedang ikut pamannya Abu Talib berdagang ke negeri Syam. Syam merupakan ibu kota negeri-negeri Arab yang masih mengadopsi undang-undang Romawi. Ketika sampai di suatu tempat bernama Busra, rombongan berjumpa dengan seorang pendeta yang terkenal di daerah tersebut, namanya Bahira. Bahira langsung menyambut mereka, padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal itu. Kemudian dia berjalan di sela-sela rombongan tersebut hingga sampai kepada Rasulullah, lalu memegang tangannya sembari berkata, "Inilah penghulu alam semesta, inilah utusan Rabb alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini." Abu Talib dan pemuka kaum Quraisy bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda tahu hal itu?" Pendeta tersebut menjawab, "Sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari bebukitan, tidak satu pun dari bebatuan ataupun pepohonan melainkan bersujud kepadanya. Dan keduanya tidak akan bersujud kecuali terhadap seorang nabi. Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan pundaknya yang berbentuk seperti apel. Sesungguhnya kami mengetahui hal tersebut dari kitab suci kami." Demikianlah penjelasan dari sang pendeta, penjelasan yang sangat gamblang akan keistimewaan yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang hanya dimiliki oleh seorang manusia yang kelak akan diangkat menjadi nabi dan utusan Allah. Kemudian sang pendeta mempersilahkan mereka untuk beristirahat dan menjamu mereka secara istimewa. Setelah itu, dia meminta kepada Abu Talib agar memulangkan keponakannya tersebut ke Mekkah dan tidak membawanya serta ke Syam. Hal ini dilakukan sebab dia khawatir jika Rasulullah tetap ikut pergi ke Syam, maka akan ditangkap oleh orang-orang Romawi dan Yahudi. Karena yang sebenarnya terjadi adalah orang-orang Romawi dan Yahudi pasti akan mengenali tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Muhammad kecil pada saat itu. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 146.
alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Sesungguhnya sebagian mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Akhirnya Abu Talib memulangkan beliau bersama sebagian anaknya ke Mekkah. Di kota Mekkah, beliau pernah menjadi pengembala kambing bagi penduduk Mekkah dengan mendapat upah harian sebesar beberapa qiraat. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi pengembala kambing." Para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Iya, aku telah mengembala dengan imbalan beberapa qiraat dari penduduk Mekkah." Demikianlah kisah awal kehidupan beliau bersama Abu Talib. Kehidupan yang telah melatih pribadi beliau menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang akan mengisi hari-hari selanjutnya dengan kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh makna dan kebaikan, kehidupan yang menjadi cermin pembelajaran bagi segenap insan yang sedang mencari kepingan-kepingan kebaikan dalam hidupnya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Ali Imran ayat 13.